Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Yoga Herdi Saputra dan kawan-kawan saya Siti Nazla, Nurhalisa, Rizky, Alibron. Di sini kami akan membahas materi tentang klimaks, anti klimaks, sebab, Dan akibat. Di sini saya akan menjelaskan tentang klimaks. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki gagasan utama atau topik utama yang padu agar menjadi sebuah paragraf yang baik. Kalimat-kalimat tersebut perlu dikembangkan gagasan utamanya. Perkembangan paragraf tersebut merupakan cara memperinci atau mengurutkan gagasan utama ke dalam gagasan penjelasan lainnya. Berdasarkan teknik pengembangannya, paragraf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada paragraf klimaks dan anti klimaks. Yang pertama, paragraf klimaks. Paragraf klimaks adalah suatu paragraf yang dikembangkan dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang kedudukannya lebih rendah terlebih dahulu. Kemudian diperinci dengan gagasan-gagasan lain yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, paragraf ini diawali dengan suatu gagasan yang rendah, kemudian diakhiri dengan gagasan yang lebih tinggi. Contoh klimaks yaitu ada beberapa tahapan pendidik yang harus dilalui oleh para pelajar di Indonesia. Tahapan pertama yang harus dilewati adalah taman kanak-kanak atau TK. Pada tingkatan ini, mereka belajar hal-hal sederhana seperti membaca dan menulis selama 1 tahun. Setelah itu, mereka memasuki tahapan sekolah dasar atau SD selama 6 tahun. Di tahapan ini, mereka mulai mempelajari atau membaca dan menghitung yang lebih rumit seperti perkalian dan pembagian. Setelah menghabisi waktu 6 tahun di SD, mereka melanjutkan tingkat pendidikannya di sekolah menengah pertama atau SMP. Di tahapan ini, mereka menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mempelajari hal yang lebih kompleks dari sekedar membaca dan menghitung, seperti ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian, mereka akan memasuki tahapan SMA. Sama seperti SMP, mereka akan menghabiskan waktu selama 3 tahun. Di tahapan ini, mereka sudah memiliki kemampuan analisa yang lebih baik. Setelah lulus dari SMA, mereka masuk ke dunia kampus. Lama masa studi di kampus ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di kampus ini, mereka sudah terkonsentrasi dalam satu bidang keilmuan, dan setelah selesai, barulah mereka menjadi seorang sarjana. Saya Siti Nazla akan menjelaskan apa itu anti klimaks. Anti klimaks adalah majas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Contoh, para bupati, para camat, dan para kepala desa. Kalimat anti klimaks adalah kalimat yang mempunyai unsur majas anti klimaks di dalamnya, yakni majas yang menunjukkan urutan dari yang teratas hingga terendah. Berikut adalah contoh kali anti klimaks dalam bahasa Indonesia. Baiklah, contohnya adalah studi mengenal pembangunan di pedesaan Indonesia dari dimensi administrasi. Studi mengenai 3 perspektif. Pertama, kita memuaskan perhatian pada keadaan sumber-sumber yang utama sekeliling mana penduduk pedesaan harus mengorganisasikan eksistensinya, khususnya ciri-ciri yang terkait dengan masalah yang berskala dengan nasional. Kedua, sebaiknya kita mengenal faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menstrukturkan sifat interaksi di antara penduduk pedesaan, baik selaku pribadi maupun selaku anggota dari kesatuan sosial yang berbeda. Ketiga, kita memberi perhatian kepada pemerintah atau birokrasi, baik sebagai pencerminan dan perspektif yang pertama maupun selaku pelopor perubahan. baiklah, saya Nurhalisa akan membacakan paragraf sebab akibat.
Paragraf sebab akibat ialah salah satu paragraf yang mengembangkan dari pola pikir paragraf induktif, di mana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf dan sering disebut juga dengan kesimpulan. Berdasarkan pola pikiran tersebut, paragraf sebab akibat atau juga disebut dengan paragraf kuasatif merupakan paragraf yang dimulai dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab, kemudian disimpulkan menjadi fakta umum pada akhir kalimat yang disebut dengan akibat. Jenis-jenis paragraf sebab akibat. Paragraf ini bisa dikembangkan menjadi beberapa jenis, yakni sebab dan akibat. Contoh sebab akibat. Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang... Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab akibat. Yang pertama, sebab akibat. Sebab akibat, paragraf ini dimulai dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab, lalu di akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum merupakan akibat. Yang kedua, akibat sebab. Di paragraf ini diawali dengan memberikan kalimat-kalimat khusus yang dalam bentuk akibat dari sesuatu dalam kesimpulan menjadi kalimat turun menjadi sebab masalah-masalah tersebut timbul. Yang ketiga, sebab akibat 1, akibat 2. Pada paragraf ini mempunyai dua kalimat yang menjadi akibat dari sebab yang sudah ditemukan di kalimat sebelumnya. Tapi akibat 1 akan menjadi satu sebab yang bisa menimbulkan serangkaian akibat lain akibat 2. Terima kasih. Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.